وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Baik, teman-teman sekalian, saya akan coba dulu bacakan dalil-dalil yang ditulis oleh penulis di sini, diangkat 3 buah hadis. Baru kemudian insya Allah kita akan coba paparkan panjang lebar hal-hal yang berhubungan dengan masalah ini. Dalil yang pertama yang diangkat oleh beliau di sini adalah sabda Nabi SAW, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la dalam Ad-Diyah, ya, atau Ad-Diyat. Hadis ini disahihkan oleh Syarban dalam Sahih Al-Jami' nomor 4113 yang berbunyi, kata Nabi SAW, "Ainani la tamassuhuma an-naru abadan, ainun bakat min khasyatillahi wa ainun batat tahrusu fi sabilillah." 2 mata yang tidak akan pernah disentuh oleh api neraka selamanya. Mata yang menangis karena takut kepada Allah dan mata yang begadang untuk berjaga di jalan Allah. Dari hadis ini kita mengambil 2 pesan Nabi SAW atau penjelasan tentang 2 jenis mata yang dipastikan tidak akan disentuh oleh api neraka. Dan yang pertama adalah yang menjadi saksi bahasan kita, mata yang menangis karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini mata pertama yang dipastikan tidak akan disentuh oleh api neraka. Kemudian mata yang kedua adalah mata yang begadang karena berjaga-jaga di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hadis ini memberikan pelajaran kepada kita tentang pentingnya menangis karena Allah, ya. Karena memang menangis karena Allah ini dalam arti kata memang dia tersentuh hatinya karena sebutan atau karena menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta, atau mengenang nikmat-nikmat Allah yang begitu melimpah yang Allah berikan kepada dia, yang nikmat ini tiba-tiba yang membuat dia tersentuh dan mengingat Tuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya ya, juga dia menangis misalnya karena mengingat dosa-dosa dia yang terlalu banyak, yang dia khawatir jangan sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala menghukumnya. Nah, ini juga termasuk dalam bahasan ini tentunya. Dalam arti kata, karena dia mengingat dosa-dosanya, akhirnya terteteskanlah air matanya karena Allah, makanya juga masuk di dalamnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini bagian daripada keimanan dan juga perintah dalam agama Islam. Kalau seseorang itu hatinya belum tersentuh, matanya sulit untuk menangis, maka ini dia perlu introspeksi diri. Ada masalah apa sebenarnya dengan dirinya? Kenapa dia sampai tidak bisa menangis karena Allah Subhanahu wa Ta'ala? Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan kepada dia peluang, ya, sudah memberikan kepada dia peluang untuk ya menangis dengan mengingat nikmat Allah tadi saya katakan, atau khawatir terhadap dosa yang pernah dia kerjakan. Semua ini akan memberikan gambaran kepada dia tentang masalah ya, menangiskan Allah ini akan mendapatkan keutamaan. Ya. Kemudian juga beliau mengangkat hadis yang kedua. Tentu tadi ada mata yang kedua ya, mata karena begadang ya. Mata yang begadang karena berjaga-jaga di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya dia ya lagi berperang, lagi berjihad, lalu kemudian dia begadang untuk menjaga keamanan kaum muslimin ya, dari serangan-serangan musuh. Maka ini juga termasuk ya begadang yang tepat. Tentu begadang secara umum tidak dibolehkan kalau pada hal-hal yang sia-sia ya. Karena Nabi SAW memang melarang itu. Disebutkan atau diriwayatkan oleh Abu Daud dalam sunannya, ada bab khusus, bab nahi anis samar, bab larangan untuk begadang kalau pada hal-hal yang tidak ada manfaatnya ya, berhubungan sama agama, bukan karena takziah, bukan karena ziarah, bukan karena jenguk orang sakit, bukan karena memecahkan perkara-perkara kaum muslimin, hanya duduk nongkrong kosong, apalagi kalau sampai berbuat maksiat, maka itu dilarang. Tapi kalau ada orang begadang karena dia sholat malam, dia karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di sini misalnya menjaga wilayah kaum muslimin agar jangan sampai diserang oleh musuh, maka ini semuanya ya masuk di dalam hal yang dibolehkan dan terpuji ya. Bahkan bisa selamat dari api neraka. Kemudian hadis yang kedua diangkat oleh beliau adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Tirmidzi
Dan hadis ini disahihkan oleh Albani dalam Sahihul Jami' nomor 7778. Yang berbunyi Nabi SAW bersabda, La yalijun nara rajulun baka min khasyatillahi hatta ya'uda labanu fid dar'i. Tidak akan masuk neraka seseorang yang menangis karena takut kepada Allah hingga susu itu kembali ke ambingnya. Jadi hadis ini sangat tegas ya, dan jelas memberikan gambaran kepada kita bahwasanya siapapun ya, di antara kaum muslimin yang menangis karena Allah Subhanahu wa taala, dia tulus tersentuh hatinya, maka ada jaminan dari Nabi SAW, dia tidak akan disentuh oleh api neraka ya, sampai susu itu bisa dikembalikan ke embingnya. Dan ini tidak mungkin, susu yang sudah diperah dari embing kambing ya, itu tidak mungkin dikembalikan lagi karena sudah keluar gitu kan. Nah begitu juga dengan orang yang menangis karena Allah SWT. Tentu ini dengan konsekuensinya, yaitu dia tidak kembali lagi kepada dosa-dosanya, ya, kekufuran misalnya, kesyirikan. Memang dia taubat nasuha, dia menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Seperti itulah, ya. Karena memang umumnya orang kalau tersentuh secara keimanan begini dalam hatinya, maka dia akan terus ya lebih mudah istiqamah untuk mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang, ya. Kemudian juga beliau mengatakan bahkan orang yang menangis karena takut kepada Allah termasuk ke dalam 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat. Sebagaimana diriwayatkan dalam As-Sahihain atau riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, tentu hadisnya cukup panjang yang Nabi SAW mengatakan ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah di mahsyar yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Ya, di situ jelas sekali maka akan seseorang itu akan selamat dari panasnya matahari di mahsyar dan juga dari hiruk-piruknya ya keadaan pada saat itu, karena ada orang yang tenggelam dengan keringatnya sampai di mata kakinya, ada yang sampai ke perutnya, ada yang sampai ke lehernya, bahkan hampir tenggelam dengan keringat dia sendiri karena dosanya. Yang di sana histeri, yang di sini lagi disiksa, yang di depan mata dan neraka. Jadi memang digambarkan keadaan mahsyar pada saat itu sangat menakutkan ya. Dan memang orang berusaha untuk bagaimana bisa selamat pada saat itu ya. Ada 7 golongan yang Allah selamatkan. Mereka tidak merasakan panasnya matahari, mereka tidak melalui mahsyar kecuali sangat pendek waktu bagi mereka, dan mereka di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala ya, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satunya adalah warajulun dzakarallaha khalian fafadat ainahu. Seseorang yang mengingat Allah dalam keadaan sendiri, lalu kedua matanya berlinang air mata karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini berarti satu keutamaan yang luar biasa, di mana orang kalau mengingat Tuhannya Allah Subhanahu wa taala sendirian, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan naungan dia di mahsyar, tidak ada naungan kecuali naungannya. Anda bisa bayangkan bagaimana panasnya mahsyar pada saat itu ya. Karena digambarkan dalam surah Al-Hajj ya, tentang masalah pada saat itu orang-orang kita semua nanti akan melihat orang-orang itu seperti mabuk padahal mereka tidak mabuk. Wa taran nasa sukara wa hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Kalian melihat manusia itu seperti orang yang sempoyongan mabuk, tapi mereka tidak mabuk. Semua itu sebabnya karena siksa Allah sangat pedih ya, siksa Allah sangat pedih. Jadi memang keadaannya sangat memilukan pada saat itu ya. Belum lagi digambarkan dalam ayat yang lain, yauma yanfiru mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi. Pada hari itu di mahsyar itu ya, seseorang itu akan lari dari saudaranya, dari ibunya, dari ayahnya, wa sahibatihi wa bani, dari sahabatnya, dari pasangan hidupnya dan juga anak-anaknya. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Pada hari itu semua orang berpikir untuk menyelamatkan dirinya saja. Bagaimana dia bisa selamat karena bahayanya pada saat itu ya. Orang berpikir untuk selamat saja karena depan mata neraka dengan gemuruhnya ya, dengan gejolaknya, dan neraka itu mengeluarkan suara-suara ledakan-ledakan api ya, dan orang yang masuk ke dalam neraka itu orang yang akan celaka selamanya udah, walaupun dia cuma beberapa saat menyelesaikan masa di dalam neraka itu ya. Jadi di situ akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Dari 7 golongan adalah orang yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kurang lebih 3 buah dalil yang diangkat oleh penulis, dan kedepannya insyaallah kita akan bahas nanti langkah ke-14, masalah melepaskan diri dari kezaliman.